Baik hadirin, mari sambil Anda mungkin donor darah, sambil Anda keliling, mari kita akan saksikan persembahan dari Parkway Singapura berikut ini. Lately, Kate feels an odd lump at her breast and decides to see a doctor. Dr. Lee tells Kate that this may be a symptom of breast cancer, which is a common cancer among women. Breast cancer occurs when cancer cells are detected in the tissues of the breast. They usually arise from the ducts or the lobules. The cells can then spread within the breast or to other parts of the body. However, Dr. Lee reassures Kate that with improved treatments, many women are surviving the disease today. However, it helps a lot if it is detected early. This is why women are advised to do monthly breast self-examinations to look for warning signs like lumps, swelling, any unusual nipple discharge, or rashes and dimpling at their nipples. The risk of breast cancer increases with age, so women who are above 40 are advised to do a mammogram screening once a year. Kate is certainly more aware of breast cancer now. Dr. Lee refers Kate to a specialist and she thanks Dr. Lee for all her advice. Visit our website to find out more about breast cancer. Kate was recently referred to a specialist to check for breast cancer. She has been procrastinating because she is worried, but her daughter encourages her to go. Kate goes to the clinic and undergoes a scan and biopsy to diagnose her condition. The results show that Kate has stage 1 breast cancer. The specialist explains to Kate that breast cancer can range from stage 0 to 4, depending on severity. This is assessed by the size of the tumor and whether the cancer has spread to the lymph nodes in the armpits. Lymph nodes are like an expressway running throughout the body that can cause the cancer to spread. The type of tumor also matters. About 2/3 of breast cancers are hormone receptor positive, such as ER or PR, while others could be HER2 positive or triple negative, affecting the choice of treatment. Dr. Audrey shares that some patients have surgery to remove the part of the breast that has cancer. Sometimes radiation treatment can then be used to kill any remaining cancer cells with high energy rays. For some types of cancer, systemic treatments like chemotherapy, hormone therapy, and immunotherapy can be done. Kate completes the treatment and gets better. Visit our website to find out more about breast cancer. Baik, hari ini kita bisa hadir, tentunya kami undang Ibu Rismayanti. Bu, silakan duduk dulu, Bu. Ya, terima kasih. Oke, Bu, kalau haus boleh minum-minum dulu. Terima Udah kasih. siapin amidis, Ibu. Ya, terima kasih. Oke, Bu Risma, apa kabar? Baik, Pak Hari. Selalu semangat. Semangat dong harus. Ya. Jadi ini terima kasih sekali untuk Yayasan Harapan Kasih tentunya yang telah mengundang kami dari Parkway Cancer Center, Yes. Kenhope, untuk berpartisipasi di acara yang sangat luar biasa ini nih dari kemarin sampai nanti hari Minggu. Ya. Jadi kita sama-sama ingin memberikan edukasi kesehatan tentunya ya Pak Hari. Ya. Kita dari institusi luar ya dari Singapura tentunya suatu kehormatan bekerja sama dengan institusi-institusi kesehatan di sini. Ya. Jadi kita suatu kehormatan bisa bekerja sama ya dengan rumah sakit hebat yang ada di Bandung gitu kan. Jadi mensupport untuk Bapak Ibu tentunya yang ingin punya pilihan pengobatan selain di sini. Tentunya rumah sakit di sini juga sudah sangat hebat ya. Bu, ini ada pertanyaan sedikit nih. Parkway itu travel
rumah Ya. sakit atau apa nih Bu? Ya, karena kan banyak yang saru ya, kayak ini agent atau travel keluar atau gimana. Jadi kami bukan agent, bukan travel, tapi kita kantor perwakilan resmi dari rumah sakit di Singapura. Tapi khususnya untuk Kenhop dan Parkway itu bergeraknya di bidang untuk onkologi ya, untuk penyakit kanker Pak Hari. Khusus untuk kanker aja? Khusus untuk kanker Parkway Cancer Center-nya, tapi Parkway Group Hospital itu meliputi semua jenis penyakit di rumah sakit, 3 rumah sakit swasta di Singapura, yaitu Mount Elizabeth, Glen Eagles, dan Mount Elizabeth Novena, Mount Elizabeth Orchard, dan Glen Eagles. Jadi 3 rumah sakit di Singapura. Oke. Bu, ceritain dong pengalamannya selama ini. Ya. Apa yang pernah? Jadi saya di sini itu udah melayani Bapak Ibu ya masyarakat di Bandung yang tentunya memerlukan informasi pengobatan dengan dokter kami di Singapura. Saya sudah dari tahun 2004, belum lama Pak. Ya sudah lama juga Bu, 2004 Bu. Oke. Jadi tentunya saya bersyukur ya sudah bisa membantu Bapak Ibu yang memerlukan ya, karena banyak yang tidak tahu harus kemana, harus ke dokter siapa, biayanya berapa. Nah itulah yang kita bantu itu di sini. Gitu. Oh, jadi dengan konsultasi Ibu Risma sesuai dengan rujukan dari dokter barangkali ya. Ya. Ini saya punya kanker payudara misalnya. Ya. Saya mesti ke dokter apa? Ya. Kemudian pengobatannya harus A dan B dan C. Ya. Itu mesti bagaimana dan Ya. kira-kira berapa harganya itu bisa kurang lebih dihitungkan dulu ya Bu. Jadi ini mungkin banyak yang menanyakan pada kami, Bu Risma bagaimana sih tahap-tahapnya, prosesnya. Jadi di kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa sangat mudah. Bapak Ibu tinggal ke kantor kami yang di Jalan Bengawan nomor 45. Benar, Jalan Bengawan nomor 45. Bengawan 45 ya. Ya, dari sini dekat di arah Jalan Riau. Jadi bisa datang atau by phone aja Pak Hari. Ya tentunya mungkin nanti menceritakan keluhan, gejala. Saya tentunya di sini bukan praktisi kesehatan, tapi membantu memfasilitasi untuk menghubungkan dengan dokter-dokter kami di Singapura. Nah, akan lebih baik Bapak Ibu itu membawa rujukan dengan membawa support data medis ya. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang sudah dilakukan di sini. Itu tentunya akan membantu kami untuk merujukan dokter yang tepat, pengobatan apa yang akan dilakukan, dan biaya berapa biaya yang harus dikeluarkan di sana. Nanti semua informasi itu ya, estimasi biaya, treatment plan, dan itu semua nanti akan kami berikan berdasarkan data medis itu. Gitu. Jadi saya nanti konsultasikan langsung dengan dokter yang bersangkutan. Gitu. Jadi saya garis bawahi Bu Risma. Jadi Bu ke Ibu Risma bukan dokter ya Bu ya? Bukan. Bukan ya Bu ya? Bukan, jadi jangan salah, saya bukan praktisi kesehatan. Jadi kalau bicara misalnya tadi tentang breast cancer, kanker payudara, tentunya harusnya ada narasumber yang betul-betul dokter kami ya, biasanya ada dokter onkologi yang datang. Tapi pada kesempatan ini mohon maaf memang belum bisa nih, tentunya sebenarnya ingin sekali ada narasumber dokter kami datang dan langsung menyampaikan informasi dari sumbernya. Tapi ini mohon maaf, jadi saya nanti hanya menjawab seputar pelayanan dari Kenhop dan Parkway Cancer Center aja nih Pak. Okay. Ya, jadi posisi saya di sini mungkin sebagai marketing atau customer service yang bisa membantu Bapak Ibu yang akan berobat ke Singapura. Jadi Ibu Risma sebagai memberi informasi ya. Ya, betul. Ada dokter siapa aja, keahliannya apa aja, kemudian nanti dari hasil rujukan dokter ini mesti melakukan apa dan bagaimana, gitu ya Bu ya. Bu, pengalaman yang paling berkesan buat Ibu terakhir apa Bu? Jadi karena sudah bertahun-tahun ini ya saya di sini, jadi banyak sekali sih Pak Hari kalau diceritakan satu-satu ya tentunya. Jadi akhirnya saya dan pasien yang ke rumah sakit kami seperti keluarga ya.
dari yang berangkat dari sini, kemudian tinggal di Singapura berbulan-bulan, kembali lagi ke Bandung, itu selalu keep kontak kami gitu ya. Nah dari yang keluarganya mungkin khawatir karena diagnosa seseorang terdiagnosa kanker itu seperti kayak dunia mau runtuh ya Pak, seperti kayaknya ya kematian diambang di depan mata kita, tapi ternyata harapan itu ada gitu ya dengan kami di sini hadir, praktisi-praktisi kami, dokter gitu ya, semua konselor dan semua di Singapura memberikan semangat, support. Akhirnya semangat dari pasien kami itu tumbuh lagi. Itu mungkin yang selalu pengalaman yang saya dapatkan dari yang asalnya putus asa Pak Hari, kemudian semangat lagi, harapannya ada lagi, dan ternyata puji syukur bisa, karena kanker mungkin bukan sembuh ya, tapi bisa diminimalkan dan kondisinya lebih baik gitu ya. Nah itu sungguh-sungguh pengalaman yang luar biasa buat saya. Betul. Jadi Bu, kan harus kita sadari semua ya Bu ya, bahwa kita semua tuh ada sel kanker sebetulnya ya. Betul. Tetapi apakah dia tumbuh dan berkembang, ya akhirnya menjadi stadium 1, 2, 3 gitu ya. Itu jadi tergantung dari pola hidup kita. Pola hidup. Mungkin ada riwayat keluarga itu yang pasti. Ya keturunan ya Bu ya. Ya keturunan itu harus dilihat juga dari keturunan di atas kita. Pola hidup itu yang lifestyle ya Pak, yang paling berpengaruh. Apa yang kita makan, apa yang kita lakukan sehari-hari, ya itu sangat berpengaruh untuk sel-sel kanker ya. Sel liar yang ada di dalam tubuh kita. Betul. Yang harusnya mereka tidur diam karena pola hidup kita yang tidak bagus itu jadi seperti dibangunkan, jadi bisa menjalar kemana-mana, itu jadi bisa bangun dan ada di dalam organ tubuh kita Pak, gitu. Jadi misalnya saya ada keluarga yang terkena kanker, kemudian biasanya pasti kita sedih ya Bu ya. Pastinya. Langsung aduh, kayaknya kita mau siap-siap nih beli tanah kuburan. Nggak sampai gitu juga ya Pak ya. Kemudian juga rasanya semua semangat itu patah. Justru pada saat patah semangat itu sel kankernya gembira ya, menyebar. Nah, itu salah satu faktor yang mungkin pasien-pasien tidak sadari ya, karena pada saat terdiagnosa itu biasanya memang seseorang itu wajar ya Pak ya, sedih, down gitu. Nah si sel kanker ini tuh senang seperti itu karena imun tubuh kita tuh drop. Nah otomatis dia bisa dengan leluasa bisa tumbuh dan ini dengan agresif gitu. Betul. Pak. Makanya kami, nah ini mungkin saya izinkan ada slide. Nah itu dia. Tentang pathway dan Can Hope itu apa, karena di situ nanti ada juga kenapa ada Can Hope, supaya kita memberikan support juga untuk sesama cancer survivor. Jadi saya izinkan mungkin ada slide-nya ya, makanya ada Can Hope, harapan. Ini dia. Kita akan saksikan ini. Jangan berputus asa. Nah ini mungkin. There is a hope. There is a hope. Jadi ada harapan itu untuk semua para penderita penyakit kanker. Next slide. Nah ini jadi Can Hope itu diprakarsai ya oleh Parkway Cancer Center. Parkway Cancer Center itu apa? Jadi mungkin dari Bapak Ibu belum familiar. Banyaknya familiarnya Rumah Sakit Mount Elizabeth. Kan kalau di Singapura ya, Mount Elizabeth mahal gitu. Glen Eagles gitu kan di sana. Nah ini Parkway Cancer Center itu di bawah Rumah Sakit Parkway Group Hospital. Jadi di 3 rumah sakit, Mount Elizabeth, Orchard, Mount Elizabeth Novena, dan Glen Eagles. Jadi mereka klinik Parkway Cancer Center ini ada di 3 rumah sakit. Apa itu PCC, Parkway Cancer Center? Jadi kami adalah rumah untuk semua pasien yang menderita penyakit kanker. Jadi kami memberikan pelayanan oleh tim dokter ahli kami, konselor, suster, dan para ahli medis yang lain. Next. Nah ini mungkin tadi sudah saya jelaskan, Parkway Cancer Center ada di 3 rumah sakit kami. Slide berikutnya.
Nah, ini mungkin dokter-dokter kami, dokter yang tergabung di Parkway Cancer Center. Antaranya ada dokter medika onkologi. Medika onkologi itu ada, mungkin ada yang sudah familiar dengan dokter kami, dokter Ang Peng Tiam, dokter Ku Kesyong, dokter Lim Hong Liang, dokter Hu, dokter Siwiti. Mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang sudah bertemu dengan dokter-dokter kami ini. Kemudian ada di bawah ada Dr. G, Dr. Richard Kwek, Dr. Wong. Ini beberapa sudah hadir di Bandung ya dan memberikan seminar-seminar kesehatan. Slide berikutnya. Ini hematolog onkologi dokter kami yaitu dokter ahli onkologi darah. Dr. Theo ini biasanya paling dikenal di Bandung nih, banyak juga pasiennya di sini. Kemudian ada Dr. Colin, Dr. Lisan, Dr. Dawn, beliau baru bergabung. Nah, Dr. Ansembli ini khusus untuk dokter kanker darah anak. Kemudian kami juga ada dokter radiasi onkologi, Dr. Lee Kim Sang. Ini semua yang memberikan pengobatan radiasi dan paliatif medicine Dr. Ko Chong-nya. Next berikutnya. Nah, ini Ken Hope. Nah, ini jadi bedanya tadi Parkway Cancer Center dan Ken Hope apa? Kalau Ken Hope itu jadi yang diprakarsai disediakan oleh Parkway Cancer Center. Kami adalah wadah organisasi non profit untuk memberikan konseling tentang kanker. Informasi-informasi mengenai kanker kami sediakan di sini. Apa itu penyakit kanker, bagaimana pencegahannya, harus deteksi dini seperti apa. Nah, ini kami di sini wadahnya di Ken Hope. Jadi kami menyediakan konseling, konseling nutrisi, rehabilitasi. Kami juga ada pasien support program nih Pak Hari yang tadi saya sebutkan, karena tadi sesama pasien kanker itu ingin saling mensupport ya. Nah, ini jadi ingin saling menguatkan supaya tidak down, tidak putus asa, tidak sedih. Makanya kita ada pasien support program di antaranya ini kegiatan kami. Dan itu penting sekali ya Bang, itu bagi penting kita. Karena support dari sesama cancer survivor itu ternyata berpengaruh gitu ya Pak ya. Karena yang satu mungkin bisa melewati dengan meskipun sama mungkin pengalamannya, yang satu bisa melewati dengan tegar, dengan kuat gitu ya, harapan itu ada. Nah, memberikan supportnya ke pasien yang lain yang baru yang down. Masih down, putus asa. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya support program aktivitas ini di kami gitu Pak Hari. Makanya seperti kita juga kalau ada sesuatu yang baik menurut saya harus sesuai dengan medis kita bagikan ya Bu ya. Itu dan kan itu juga suatu hal yang baik ya, kalau di agama saya itu pahala gitu loh Pak. Bener Bu, sama kita juga pahala. Sama ya Pak ya, seperti itu. Mungkin saya lanjutkan dulu ya Pak ya. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa kegiatan yang kita lakukan di Ken Hope. Salah satunya seminar-seminar edukasi kesehatan, talk show dengan berbagai macam. Salah satunya dengan Yayasan Harapan Kasih, kita juga reguler ya Pak ya, sering mengadakan acara seperti ini. Slide berikutnya. Nah, ini pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh kami dari Ken Hope. Jadi tadi sudah saya jelaskan ke Pak Hari ya, rekomendasi dokter, pembuatan appointment, kemudian memberikan treatment plan, pengobatan apa yang diperlukan di sana berdasarkan data medis ya tentunya tadi. Kemudian kalau perlu nih Pak, ada yang perlu tiba-tiba urgent, ingin ke sana ke Singapura urgent, perlu pesawat khusus karena harus segera ada tindakan yang cepat, itu namanya medical evakuasi. Kami juga menyediakan ini, itu bisa kami bantu. Kemudian ada teleconsult juga yang ingin ngobrol-ngobrol dengan dokternya by online dulu, nggak ke sana dulu, apalagi pada saat pandemi itu sangat membantu ya. Kita banyak membantu pasien yang karena belum bisa ke Singapura tapi pengen ketemu dokternya, ingin ngobrol dengan dokternya, kita bantu untuk mengatur teleconsult ini Pak. Nah, kemudian sekarang ini apa namanya pasien-pasien kita banyak yang menggunakan asuransi. Nah, asuransi ini sangat membantu untuk di sana ya Pak ya, pembayaran di sana untuk membantu pasien karena mungkin biaya memang besar. Nah,
dengan asuransi ini sangat terbantu, dokumen-dokumen yang diperlukan, ada yang kurang atau apa itu bisa kami bantu juga oleh kami. Gitu. Jadi nggak bolak-balik gitu ya Bu ya? Ya, karena kan masa asuransi ini kadang-kadang memang ribet gitu ya Pak. Iya. Ada hal-hal yang mungkin ada yang dokumen yang kurang, yang misalnya belum diisi, butuh kartu gitu. keluarga gitu kan, lupa, Ya, betul. jadi bolak-balik Surat gitu ya. keterangan dokter Betul. dan sebagainya kami bantu. Ya. Nah itu, kemudian itu mungkin ya beberapa pelayanan dari Kenhop itu free of charge ya Pak, perlu digarisbawahi bahwa semua itu tidak ada cas sama sekali. Free. Free. Saya Jadi pikir- silakan Bapak Ibu datang. Saya pikir PCC ini teh beneran ini Bu agent, ternyata betul-betul Kan sebagai kita konsultan resmi, ya. kantor perwakilan Kantor resmi gitu. ya. Betul. Jadi ini Oke. semua free of charge pelayanan yang tercantum di ini semuanya free of charge gitu ya Pak ya. Slide berikutnya. Nah ini mungkin alamat kantor kami di Bandung. Kalau banyak yang belum tahu Bapak Ibu di Jalan Bengawan nomor 45 Bandung. Silahkan datang kalau ingin berkonsultasi atau apapun info yang diperlukan. Ini nomor handphone saya, silahkan juga hubungin saya by phone kalau belum ada waktu untuk datang. Nah, ini juga email kalau ingin ada apapun yang dikirim, data medis apapun itu. Mungkin itu Pak Hari Nah. dari saya. Ini penting banget Bu, karena banyak orang yang menyangka bahwa Parkway atau PCC ini adalah agent. Betul. Terus nanti minta komisi sana sini itu gitu banyak ya. sekali. Takut lewat Parkway nantinya Jadi akan lebih mahal. Itu tidak sama sekali ya Bapak Ibu, akan sama saja kalau misalnya Bapak Ibu langsung ke rumah sakit kami, ke dokter kami. Tapi mungkin kan kalau langsung nanti pas Bapak Ibu kembali ada yang ingin ditanyakan ke dokternya atau ada yang dibutuhkan ke siapa gitu di sana kan itu sulit ya. Betul. Jadi kalau ada kami di sini kami akan bantu. Ada perwakilan semua. ya. Betul. Dan juga saya pernah jalan ke Singapura, harus cari-cari akomodasi yang sesuai Nah, dengan budget. Betul. Itu juga kan pengaruh sekali ya Bu ya. Karena mungkin dari sebagian Bapak Ibu udah ada yang sering ke sana udah biasa, tapi ada juga banyak juga yang baru pertama kali ke sana, harus di mana, harus makan di mana, itu nanti kita bantu semua. Akomodasi yang dekat rumah sakit di mana itu kita bantu, itu sangat membantu. Satu lagi juga Pak, mungkin ada kendala bahasa karena kan nggak semua juga yang bisa bahasa, karena rata-rata dokter kami bicaranya Inggris dan Mandarin. Nah ini salah satu yang kita bantu untuk di sana kita sediakan translator atau GRO kami di sana untuk mendampingi pasien. Betul. Seperti itu. Dan saya mau kasih testimoni Bu dari teman saya yang pernah tadi harus menggunakan baik nih Parkway. testimoni. Kalau testimoni ya, mudah-mudahan membantu. Jujur deg-degan pada waktu mau kontak Parkway, karena jangan-jangan mesti ada tambahan komisi gitu ya. Itu Setelah itu ya akhirnya karena sudah putus asa, karena tidak tahu lagi harus bertanya kepada siapa. Betul. Karena juga teman yang di Singapura juga punya pengetahuannya juga terbatas karena mereka bukan bekerja di bidang medis. Betul. Akhirnya mencoba hubungi ibu, kemudian diterima dengan sangat baik. Pada waktu pasiennya ke sana, yang kita melongo, dokternya memberikan gratis jasa dokternya. Syukurlah kalau itu Kalau obat tetap harus bayar memang, gitu. Tapi betul. itu sangat membantu, sangat membantu pasien untuk dapat memulihkan hidupnya. Ya, dan mungkin ada harapan lagi. Tidak semua memang dokter kami, tidak semua, ada beberapa yang memang seperti agak mahal atau apa, tapi ada beberapa juga dokter kami yang bisa sangat kind gitu ya, baik hati untuk free of charge untuk konsultasi berikutnya dan sebagainya gitu Pak. Pada waktu ibu angkat saya ada harus gagal ginjal, harus transplant ginjal di MONI, itu juga kita pikir wah kayaknya sangat super mahal gitu ya. Iya betul. Memang kalau kita tidak punya teman konsultasi, itu akhirnya kita kejeblos ya Bu ya. Betul. Karena kan dokter di sana
karena banyak sekali Pak Hari ya, Betul. ratusan nih dari sekitar mungkin dokter ginjal ada 10 atau 15 nih, mana yang terbaik. Iya. Mana ya, kita tidak menutupi mana yang tidak komersil, Iya. ada yang komersil, ada yang enggak. Nah, di sini kami membantu dan mungkin sangat membantu apabila sudah tahu estimasi biaya. Iya. Jadi kita bisa mengukur ya Pak Hari, Betul. apakah memang perlu untuk berangkat atau di sini juga kan masih banyak rumah sakit Nah, yang itu dia. bagus gitu. Tapi kalau pilihan pengobatan kan kembali lagi pada setiap orang ya, setiap ini keputusan setiap orang gitu. Iya. Kalau ingin memang untuk ke Singapura, nah itu kita bantu gitu Oke. Pak Hari. Tadi saya menarik Bu, ada ambulans air Ambulans air, evakuasi medical. evakuasi ya. Ya. Jadi betul-betul dalam keadaan kondisi yang Ya, tidak betul. Jadi bagus. biasanya untuk kondisi-kondisi urgent, pasien di rawat inap atau ICU dengan biasanya case-case biasanya stroke Iya. stroke yang harus segera ditangani karena ada golden time-nya, harus segera dilakukan tindakan. Iya. Itu kan tidak bisa menunggu berhari-hari ya Pak. Iya. Misalnya pada saat itu juga harus cepat karena keputusan keluarga ingin ke Singapura. Betul. Nah itu memerlukan medical evakuasi yang from bed to bed. Jadi keluarga udah tidak usah bingung, pusing. Pokoknya ada medical team yang membantu dari rumah sakit di Bandung, mungkin ya di rumah sakit kami di Singapura itu semua tenaga medisnya sudah siap, dokter kami sudah siap, sudah menunggu, langsung dilakukan tindakan di sana. Betul. Jadi kita bantu untuk pelayanan itu Pak Hari. Gitu. Iya. Dan Bu, tadi Ibu menyebut tentang stroke. Ya, kalau ini saya mau lihat jadwal besok tuh yang tentang stroke kapan ya? Dokter Chandra. Saya sudah hafal jadwalnya. Ya, jadi kalau sekarang dengan pengobatan yang luar biasa, stroke itu bisa kembali pulih. Asal tadi yang Ibu sebut adalah golden hour ya? Ya, ada golden time-nya untuk Golden segera ada time. tindakan. Mungkin besok Dokter Chandra akan Lebih menjelaskan detail. materinya lebih details ya. Tapi yang sangat menarik Bu, kalau nggak salah tanggal 29 Oktober ya, Hari Stroke Dunia ya? Iya. Ya, jadi ini stroke ini yang kita semua takut lah istilahnya. Iya. Tapi ini justru akan sangat membantu dengan waktu yang tepat. Betul. Dan juga konsultasi yang tepat. Konsultasi Makanya yang tepat. datanglah ke Parkway PCC ini di Jalan Bengawan 45 ya. Ini rupanya gratis ya. Betul. Tapi mohon tolong jangan kepo ya. Kan biasa ibu-ibu pengen tahu nih, nanti nyebar-nyebarin gosip, nggak, tolong bantuin buat keluarga atau orang-orang Betul. yang membutuhkan saja. Ya, gitu. jadi yang betul-betul ingin second opinion Betul. mungkin dengan dokter kami silahkan. Kalau misalnya emang membantu, kalau pada akhirnya keputusannya ingin berangkat ke Singapura untuk berangkat juga kita bantu. Bu, Tapi yang sudah ditangani tadi selain cancer, Iya. terus stroke, apalagi Bu? banyak sih sebetulnya karena kan sebetulnya untuk saat ini memang saya menangani khusus untuk kanker gitu. Tapi sebelumnya saya menangani juga semua jenis penyakit. Mungkin ada rekan saya sebetulnya Dokter Rodri di Bandung juga kan, Oh, iya? yang menangani semua untuk segala jenis penyakit gitu. Jadi semua jenis penyakit kita tangani di Singapura kan, kita dokter ahli spesialis dari berbagai macam jenis penyakit. Oke. Gitu. Baik, Ibu, ini adalah informasi yang sangat penting. Baik, Jadi terima kasih. buat pengunjung silahkan mencatat ini nih. Ya, silakan mungkin yang ingin informasi mengenai apa itu kan Hope PCC datang ke booth kami di Ya. sana. Ada juga ada goodie bag, ada souvenir yang Oke. mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan di sana. Informasi-informasi brosur-brosur juga bisa didapatkan di sana. Atau tanya-tanya ke saya juga bisa nanti di booth saya. Luar biasa. Gitu. Sekali lagi, Parkway Terima kasih. itu bukan agent, ya, tidak mengambil komisi. Ya, Ya, ini kantor representatif ini resmi. kantor yang resmi, Betul. perwakilan dari Singapura. Singapura. Mount Ya. Elizabeth. Mount di Elizabeth tadi ya, Ya. yang itu akan membantu semua informasi-informasi Anda bagi Anda yang membutuhkannya. Betul. Ya, yuk silahkan datang ke standnya Parkway. Ya. Ya,
Bukan sampai besok. Sampai besok, betul. Ya, bergabung. Jadi silakan, ada goodie bag, ada souvenir yang mungkin Bapak Ibu bisa dapat. Gitu oh, itu mah ya. gampang, Bu. Yang penting informasinya, Bu. Informasinya. Dan sehatnya, Bu. Dan sehatnya juga, gitu sama. Oke. Terima kasih Pak Terima Hari kasih untuk waktunya. Oke, Ibu, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Izinkan kami ingin memberikan Baik, terima kasih Pak Hari. penghargaan untuk Ibu Rismawati yang akan diberikan oleh Ibu Leni. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Risma ya, informasi yang sangat berharga tentunya buat kita. Bu Risma, satu lagi Bu, ini Bu minum dulu Bu biar nggak haus.